Cita-cita anak kecil zaman sekarang adalah untuk jadi YouTuber. Kalian kagak salah denger. Dan lebih spesifik lagi, 1 dari 3 anak kecil saat disurvei mereka mau jadi YouTuber. 1 dari 3. Gimana kagak? Mereka dari kecil aja nontonnya tuh sekarang YouTube. Tapi fenomena ini malah membuat beberapa pihak menjadi khawatir. Emang jadi YouTuber bisa ngapain? Bisa dapat duit berapa sih? Dan semakin banyaknya cerita sukses terhadap YouTuber yang jadi kaya, anak-anak kecil ini pun semakin semangat untuk menjadi YouTuber. Karena dianggap ini adalah jenjang karir yang layak untuk ditekunin. Sebagai generasi yang lebih tua, jelasnya bingung kenapa anak muda mau menekuni industri yang sangat beresiko. Terkesan kata yang keren buat anak muda. Tapi buat orang tua, apa itu kreatif? Kreatif itu adalah sesuatu yang tidak normal kan ya. Dimana sesuatu yang tidak normal terkesan mempunyai probabilitas untuk gagal. Dimana bagusnya mungkin 50-50. 50% gagal, 50% sukses. Buat apa kerja di industri yang resikonya sangat tinggi? Dan lebih anehnya lagi ada reportase 75% dari umur 6 ke umur 17 mau jadi YouTuber. YouTube pas awal-awal banget di tahun 2006 hanya sebuah platform untuk memberikan wadah untuk orang-orang yang ingin mengekspresikan diri mereka via video di internet. Dikarenakan user dan video mereka yang bertambah secara eksponensial, akhirnya Google pun membeli YouTube dengan nilai 1,65 miliar dolar di tahun 2006. Tapi menjadi YouTuber pas zaman itu bukan sesuatu yang terkesan seksi seperti zaman sekarang. Mereka mulai mencoba memberikan insentif pada kreatornya yang berdomisili di Amerika Serikat di tahun 2009 via AdSense. Dan kalau kita lihat YouTuber pada zaman itu terlihat mereka kerjanya sendiri kan ya. Belum ada yang seperti MrBeast yang direportase mempunyai 100 orang dari semua usaha di bawah naungan MrBeast. Kalau kita melihat cerita sukses YouTuber paling ekstrim yaitu MrBeast, kayak jauh banget ya. 100 juta subscriber lebih. Dimana dia itu domisilinya di Amerika Serikat. Ya daya belinya harusnya jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Karena brand di Amerika Serikat pastinya lebih berani untuk mengeluarkan uang dibandingkan brand yang ada di Indonesia. Lalu cara dia mengeluarkan uang itu juga ekstrim, dimana direportase 1 juta dolar per video. So mungkin gue ambil cerita sukses YouTuber di Indonesia yaitu Jerome Pauline. Dimana kalau berdasarkan YouTube channelnya dia mulai ini semua dari 4 tahun lalu. Dan terlihat dari konten-kontennya beliau suka ngomongin matematika. Kualitas produksinya juga sangat kontras dengan MrBeast, dimana kualitas Jerome terlihat masih bisa kita raih dibandingkan dengan buat produksi yang nilainya sampai 14 miliar setiap video. Dan beliau sendiri pun sudah mulai ekspansi bisnis dia sebagai YouTuber ke arah agency dan direct to consumer brand. Lalu harusnya jika orang tua melihat anak-anak yang ingin menjadi Jerome Pauline harusnya sesuatu yang positif dong ya. Kenapa masih terkesan ini pekerjaan kagak ada faedahnya? Karena YouTube ini terasosiasikan dengan kata influencer, dimana kata ini terkesan narsistik, self-centered, pedulinya sama diri sendiri. Membuat konten hanya untuk mencari validasi secara eksternal dan ekstrimnya bahkan sampai membeli barang hanya untuk mendapat pengakuan mereka itu influencer yang keren. Jelasnya wajar dong orang tua pada khawatir. Dan belum YouTube ini kan dibilang industri entertainment. Dan kalau ngomongin entertainment, berapa banyak sih orang-orang yang bisa sukses di dunia entertainment? Pastinya kalian berasa kagak fair kenapa digeneralisasi YouTuber dengan influencer. Dan influencer juga tidak semuanya seperti itu. Ada YouTuber atau influencer yang beneran kreatif dan mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi terhadap produk-produk yang dipakainya. Dan dari dulu selalu ada influencer juga kan ya. Cuma mungkin di zaman TV ya artis adalah influencernya. Jadi jangan karena mediumnya berbeda mendadak ini pekerjaan menjadi sesuatu yang negatif. Dan justru kita harus bisa melihat dari sisi positifnya. Dulu zaman TV cuma ada beberapa orang yang terseleksi untuk bisa menjadi influencer dan prosesnya sering diasosiasikan dengan orang dalam. Tapi di zaman YouTube ini semua orang yang punya akses internet dan HP bisa jadi seseorang. Kalau kita jago, kalau kita terampil. Itu baru namanya meritokrasi. Sistem sosial yang mempengaruhi kemajuan dalam masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu daripada basis keluarga, kekayaan, atau latar belakang sosial. Kalian yang nonton video sampai sini pastinya mempunyai akses internet dan gadget yang cukup untuk menjadi YouTuber atau influencer atau yang sering digeneralisasi sebagai kreator. Yes, kalian semua mempunyai kesempatan untuk jadi kreator yang sukses seperti orang-orang ini. Lalu bagaimana caranya kita bisa jadi kaya dari YouTube ini? Cara tradisional untuk mendapatkan uang di profesi ini adalah dengan brand deals, aka endorsement. Brand akan memberikan kalian proposal. Dan jika kalian merasa harganya cocok, kalian akan dapat uang setelah menyelesaikan proyek tersebut. Tapi jika gitu doang, udah banyak yang kaya dong ya. Kenapa cuma terkesan yang beneran kaya dari YouTube tuh dikit banget? Kalau kita makrokan lagi dan pergi ke Amerika, ke YouTuber nomor 1 yaitu MrBeast, Do itu udah buka direct to consumer brandnya yang namanya MrBeast Burger.
Kalau dia mindsetnya tradisional, mungkin dia bakal ketok pintu brand-brand seperti McDonald's atau Taco Bell untuk minta endorsement deal. Tapi dia kagak ngelakuin ini. Dia tahu dia udah punya komunitas yang udah lama banget dia buat. Dia tahu bahwa dia punya unfair advantage untuk bikin suatu produk dan orang-orang langsung mau coba bahkan beli. Jadi dibandingkan dia dapat duit cepet, dia beralih untuk bikin brand burger dia sendiri dan ngambil profitnya sendiri juga. Dan karena ini sudah ada vessel tersendiri, yaitu Mr. Beast Burger, suatu badan usaha, di kedepannya jika dia ingin jual bisnisnya, bisa juga. Dan kita zoom in lagi ke Indonesia, kita lihat contoh Jerome buka brand sendiri. Dan saat pembuatan video ini terlihat sudah sampai 208 toko di 76 kota. Jelasnya pasti ada sosok bisnis yang membantu Jerome ngelakuin ini semua. Layaknya Mr. Beast mempunyai bisnis partner yang namanya Reed. Dan ini semua adalah usaha terpisah dari Jerome Pauline as Jerome Pauline, terpisah dari personal brandingnya. Jadi di kemudian hari usaha ini pun bisa dibeli atau bahkan dikembangkan lagi lebih ekstrim lagi saat Jerome Pauline sudah tanda kutip retired. Mungkin kalian agak bingung kalau ada sosok bisnisnya, kenapa kagak sosok bisnis tersebut yang bikin sendiri? Kenapa harus memakai kreator-kreator ini? Coba kita pikir, pas kita buka bisnis baru, masalah yang paling generik apa? Kagak bisa jualan kan? Bahkan kagak ada yang mau nyoba. Karena ya produknya sesuatu yang generik. Gimana caranya kita bisa beda dengan yang lain? Mau kita jelasin USP kita sampai mati pun, kalau kagak ada yang peduli, kalau kagak ada mata yang tertujukan ke produk kita, percuma. Enter kreator. Kita ambil studi kasus Arif Muhammad dan produk dia. Kalau kita buka bakso, kita harus mikirin segala jenis bentuk pemasaran yang paling efektif kan ya. Kalau dia, yang paling cepat adalah komunitas dia, aka pengikut setia dia, langsung dapat komentar dan kritik. Dan dia bisa melakukan iterasi lebih cepat dibandingkan bisnis pada umumnya. Di bisnis itu ada yang namanya customer acquisition cost, biaya yang kita keluarkan saat mengakuisisi pelanggan. Kalian bayangin kalian adalah kreator. Saat buka bisnis, kalian kagak usah mikir lagi, yang paling mudah dan kagak ribet adalah langsung blast ke komunitas kalian, aka pengikut. Asumsi Agung Hapsah mendadak bikin brand baju, di mana dia langsung bisa dapat on average 2 juta views aka 2 juta impression. Sedangkan kita yang bukan siapa-siapa coba buat baju untuk dapat 2 juta impression tersebut, gimana caranya? Ya kita harus bayar kan ya. Dimana secara umum per impression di Indonesia itu adalah 14 perak. Berarti gue harus siapin budget 28 juta untuk menyaingi impressionnya Agung Hapsah. Dan ini kita baru ngomongin impresi tok. Kita belum hitung-hitung sesuatu yang intangible atau abstrak seperti seberapa banyak orang yang lebih percaya Agung Hapsah dilawan dengan percaya sama kita, aka true fansnya Agung Hapsah, aka loyal fansnya Agung Hapsah. Membuat sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Itu yang menjadi kunci untuk menjadi sukses di dunia kreator ini. Masih kagak kebayang, kayak terlalu jauh buat kalian. Jadi step 1, kalian kagak bisa ngelihat kalian itu sebagai kreator tok. Kalian kagak bisa lihat kalian itu cuma orang yang bikin konten video di internet. Kalian harus lihat kalian itu entrepreneur. Lalu kita ngomong matematika yang paling dasar untuk mengilustrasikan poin utama dari video ini. Asumsi kalian bisa bikin suatu produk, di mana biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi produk tersebut adalah 100.000 dan kalian bisa jual senilai 500.000. Jadi kalian mempunyai margin 400.000. Kalau kalian mempunyai 1 juta subscriber dan asumsi 1% adalah kalian punya loyal fans, berarti 10.000. 10.000 kali 400.000 berarti kalian mempunyai 4 miliar sebagai marginnya kalian. 4 miliar ini kalau kalian berhasil memberikan servis dan produk yang bagus, mereka mau beli lagi di bulan berikutnya, alhasil jadi 8 miliar dalam 2 bulan. Dan ini kita baru hitung subscriber doang kan ya. Belum kalau subscriber tersebut ngomongin ke teman mereka, ke keluarga mereka, makin eksponensial lagi. Karena ini kan badan usaha tersendiri, bukan berarti harus subscribe baru bisa konsumsi produk kalian kan ya. Angka ini bisa jadi makin menggelembung jika kalian bisa mengelolanya. Contoh paling ekstrim adalah keluarga Kardashian. Dari Kim Kardashian, Kylie, semuanya saat mereka mengeluarkan mereka punya produk sendiri, penjualannya sangat eksponensial. Dan kalau misalkan kalian bisa mendapatkan atensi se-ekstrim mereka, congrats, kalian udah kaya. Di tahun 2020 pas pandemi kemarin, semua orang tuh ngomongin yang namanya creators economy. Alhasil jadinya bikin gue pengen cobain, emang creator economy itu bisa apa sih? Dan gue sama seperti kalian pas gue coba baca apa itu creators economy. Dan gue beneran skeptis, masa iya sih yang bukan siapa-siapa bisa menjadi sesuatu di dunia internet ini? Akhirnya gue jadikan gue studi kasus. Dan untuk benar-benar bikin ini jadi studi kasus, gue tambah lagi variabelnya.
Topiknya buku dimana harusnya orang kagak peduli sama isi buku, kagak collab sama sekali karena emang kagak ada koneksi juga buat collab. Lalu kagak ada giveaway-giveawayan. Pengen tahu kreator seperti itu bisa jadi seperti apa dan menghasilkan seperti apa juga. Kurang lebih 18 bulan kemudian dengan 7 sumber pendapatan kemudian, gue berani komentar ini semua bisa dijadikan profesi. Tapi bukan berarti ini semua gampang ya, karena kan pekerjaan ini memberikan impresi bahwa tinggal ngepost doang kan ya bro ya. Mau itu YouTuber, TikTokers, ataupun Instagramers. Layaknya petani kalau ngeliatin orang kerja di bank. Kok lu nggak ngapa-ngapain dapat duit ya bro ya? Skeptisnya sama. Lu cuma pencet upload, bikin konten, dapat duit. Nggak fair dong ini ya. Dan gue berani komentar industri ini masih bayi banget. Karena seperti kalian tahu banyak banget sekarang platform-platform yang pengen masuk ke dunia kreator ekonomi ini. Dan belum kita ngomongin trennya di Asia Tenggara tuh udah lebih ke performance dibandingkan cuma exposure, dimana brand lebih condong pengen jualan dibandingkan cuma dapat shout out. Tapi jelasnya kagak mungkin bisa langsung jualan gitu aja. Ya karena kalau misalnya langsung jualan gitu aja ya orang kabur. Kayak kalau kalian mendadak ditawarin tahu pong kalian lagi jalan, ya males kan. Butuh yang namanya hook, butuh suatu formula yang mengamplifikasikan konten kalian. Dan buat kalian para kreator dan brand owner yang ingin mengoptimalisasi eksistensi digital kalian, gue persembahkan kalian Ruang Kreatif. Bisa ikutan kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Ruang Kreatif adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke Ruang Kreatif. Kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Buat kalian yang tertarik untuk batch kedua ini, buruan langsung cek link di deskripsi dan balik apakah beneran kita bisa jadi kaya seperti Mr. Beast. Jelasnya teori aja kagak cukup, butuh ada eksekusi dan aksi yang memastikan kalian itu bisa memberikan nilai tambah ke penonton dan brand. Karena seberapa kaya orang, itu diukur dari seberapa besar juga masalah yang dia pecahkan. Jika konten kalian memecahkan masalah dalam skala besar, pastinya kalian juga bisa mendapatkan kekayaan yang besar juga. Dan pastinya kalian butuh mempunyai mindset yang tepat seperti Mr. Beast. Menurut gue uniknya Mr. Beast adalah dia berani mengeluarkan uang yang ekstrim untuk kepentingan bisnisnya. Berapa banyak dari kalian kalau misalnya dapat duit dari brand ya kalian simpen? Doi kagak, dia malah giveaway. Dia mikirnya bener-bener kayak orang bisnis atau bahkan lebih tepatnya kayak orang startup. Semua profit yang didapatkan kagak didiemin doang jadi cash, tapi harus dialokasikan ke sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Contoh di Squid Game dia cerita bahwa dia buang duit sampai 4 juta dolar. 60 miliar guys ke satu video tok. Seberapa banyak orang kayak dia? Pastinya dikit, makanya anomali, makanya susah. Tapi bisa gak? Menurut gue bisa. Kita lihat fenomena YouTuber di dunia barat ini merefleksikan juga apa yang terjadi di dunia YouTuber di bagian timur ini, dimana top YouTuber ini akhirnya ngejadiin ini bisnis. Dan gue ngomong specifically YouTuber, bukan artis jadi YouTuber, tapi beneran yang gedenya itu dari YouTube dulu. Gue yakin mayoritas yang nonton ini tahu yang namanya Atta Halilintar. Mau terkesan positif atau negatif, gue rasa kita semua bisa setuju bahwa beliau sudah ekspansi dari YouTuber top. Walaupun core-nya masih YouTube ya guys. Tapi fakta dia sampai ada acara eksklusif di TV, bisa sampai bikin musik, dengan harapan aksi inovasi tersebut menimbulkan cuan. Bro, lu ngomong gampang banget, ada aja tuh YouTuber yang gede, viewsnya gila-gilaan, tapi gagal juga tuh bro. Itu kenapa? Itu kenapa pentingnya kita punya topi bisnis. Banyak banget kreator yang jago ngonten, tapi kagak bisa mengelola atau bahkan membuka bisnisnya lebih besar dari diri dia. Contoh paling gampang adalah banyak banget kreator-kreator yang masih ngedit sendiri, dimana sebenarnya mereka itu bisa mengalokasikan waktu editnya mereka ke sesuatu yang lebih produktif lagi. Itu pentingnya topi bisnis atau kalian bisa mencari partner yang ngerti bisnis. Dan layaknya semua hal di dunia ini, kalau misalkan teori aja cukup, semua orang tuh udah kaya dan six pack. Bro, kok kayaknya jadi PR gitu ya bro ya? Gue di sini cuma mau fun doang aja sebenarnya sih bro. Kok jadi kayak susah banget ya bro ya? Ya nggak apa-apa kalau misalkan ini ladang idealisme kalian, ya konten kalian tuh keren. Gak ada yang salah, jangan berpikir itu sesuatu yang negatif. Menjadi seniman itu pilihan. Tapi buat kalian yang pengen tahu sisi bisnis ya Ruang Kreatif, link di deskripsi. Tunggu bro, kenapa lu selalu ngomongin YouTube ya bro ya? Dimana kan sosial media begitu banyak bro. Kenapa YouTube lu dibayar sama YouTube ya? Jangan-jangan deh. Secara objektif gue ngeliat YouTube itu paling dewasa di antara semua platform lainnya. Karena dia per hari ini satu-satunya yang bagi ad revenue ke kreatornya. Dan kalau gue lihat secara makro lagi, kalau misalkan YouTuber pindah platform terkesan lebih gampang ya guys ya, dibandingkan
orang dari platform lain mencoba direct trafficnya ke YouTube-nya mereka terlihat lebih susah. Dan karena YouTube dan Google itu satu company, jadinya mereka satu SEO system kan, Search Engine Optimization. Dan mayoritas konten di YouTube per hari ini masih yang long form. Dan kalau misalnya long form, orang harusnya konsumsi lebih banyak lagi konten kita dibandingkan platform-platform lainnya. Alhasil harusnya lebih gampang bikin komunitas dibandingkan platform yang video pendek. Oleh karena itu gue selalu kasih advice ke orang-orang kalau misalkan kalian mau jadi content creator, pikir dari sisi YouTube-nya dulu. Dan sekarang udah ada namanya YouTube Shorts bahkan. Itu aja video saya hari ini. Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak lagi terhadap kreator ekonomi ini, bisa cek link di deskripsi, yaitu Ruang Kreatif. And nextnya kalian pengen gue bawain video saya apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.